Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami di sini akan menjelaskan mengenai the next supply chain challenge isn't a shortage, it's inventory glut. Ini mengenai inventory management bahwa, oke, mungkin bisa di next. Berikut adalah daftar list dari kelompok kami. Terdapat Anggi Julianti, Yahya, Sausan, Farihin, saya, Dava, dan Zahra. Mungkin boleh di next. Oke, jadi masalah supply chain yang terjadi di masa kini itu adalah inventory glut, di mana terdapat kelebihan persediaan barang atau produk di dalam suatu rantai pasok sehingga menyebabkan tantangan seperti penurunan harga pokok, biaya penyimpanan yang tinggi, bahkan potensi mubazir karena barang yang disimpan terlalu banyak dan menciptakan sebuah pemborosan. Mungkin boleh next. Nah, faktor penyebabnya itu ada ketidakcocokan antara produksi dan permintaan. Jadi produksinya itu 100, tapi ternyata permintaannya cuma 50. Lalu ada perubahan tren yang tiba-tiba terjadi. Misalnya ketika masyarakat itu pengen A, lalu ketika barang A sudah diproduksi, masyarakat tiba-tiba pengen F. Begitu. Lalu penurunan permintaan di mana masyarakat tidak menginginkan lagi barang-barang tersebut. Boleh next. Selanjutnya, ada mengapa masalah tersebut menjadi trending. Boleh di next. Ada beberapa faktor yang membuat masalah supply chain menjadi trending. Yang pertama ada gangguan rantai pasok. Ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang memicu perubahan dramatis permintaan dan produksi. Yang kedua ada fluktuasi permintaan, yang dimana perubahan permintaan pasar dapat membuat kesulitan tentunya antara menyesuaikan produk dengan persediaan produk yang cepat. Ya, yang ketiga ada krisis logistik. Permintaan sebanyak itu setiap harinya dengan perlengkapan logistik yang kurang bisa menyeimbangkan, ditambah biaya peningkatan permintaan bahkan faktor keterlambatan permintaan tentunya bisa menjadi alasan. Yang terakhir ada perubahan regulasi. Ini kebijakan pemerintah dapat mengubah aliran barang dan menimbulkan permasalahan dalam manajemen persediaan. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada teori inventory growth, yang mana teori ini bisa menjelaskan kenapa supply chain sekarang mengalami permasalahan inventory growth. Untuk yang pertama ini ada bullwhip effect atau efek cambuk. Teori ini menyatakan bahwa kecilnya perubahan dalam permintaan pelanggan dapat memperbesar fluktuasi dalam permintaan di stok, yang mana outputnya ketidakseimbangan antara produk dan persediaan. Selanjutnya ada teori keandalan rantai pasok. Teori keandalan rantai pasok ini menekankan pentingnya keandalan dan koordinasi dalam semua tahapan rantai pasok. Jika terdapat ketidakpastian, ketidakkonsistenan, atau kurangnya transparansi dalam rantai pasok, hal ini dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk secara efisien menyesuaikan produk dan permintaan, yang dapat mengakibatkan inventory growth tadi. Nah, selanjutnya dari teori inventory growth ada dinamis atau dynamic adjustment teori. Teori ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi ketidakpastian atau perubahan yang cepat, organisasi perlu memiliki kemampuan penyesuaian dinamis. Jika sistem manajemen persediaan atau rantai pasokan tidak dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan pasar atau kondisi operasional, ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan persediaan. Nah, yang keempat ada keterlambatan dalam rantai pasokan atau lead time teori. Keterlambatan dalam mendapatkan bahan baku atau menyalurkan produk akhir dapat menyebabkan penumpukan persediaan di berbagai titik dalam rantai pasokan. Jika terjadi keterlambatan yang tidak terduga, ini dapat menyebabkan inventory growth. Oke, untuk teori yang kelima ada teori penawaran dan permintaan. Nah, konsep teori ini, jika penawaran melebihi permintaan, maka akan terjadi kelimpahan persediaan. Oleh karena itu, forecasting permintaan atau ketidakmampuan perusahaan untuk menyesuaikan produksi dengan perubahan permintaan merupakan kesalahan yang fatal. Kemudian ada efek pendorong atau push-pull effect. Nah, konsep teori ini disebabkan oleh faktor pendorong dan faktor tarik, yang mana faktor pendorong itu merupakan dorongan dari dalam perusahaan
yang memproduksi banyak barang, sedangkan faktor tarik merupakan permintaan dari eksternal yang menarik produk ke pasar. Kemudian ada teori siklus bisnis, yang mana teori ini menyatakan bahwa kelimpahan persediaan dapat terjadi selama fase penurunan dalam siklus bisnis. Nah, ketika ekonomi mengalami penurunan, permintaan menurun, dan perusahaan cenderung memproduksi barang jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan, sehingga menghasilkan kelimpahan persediaan. Selanjutnya ada solusi permasalahan inventory, yaitu adalah membuat rencana krisis yang solid beserta strateginya untuk mengatasi peristiwa tidak terduga seperti pandemi, bencana alam, atau perubahan regulasi yang sangat signifikan dengan cara mentransfer resiko kepada pihak yang ketiga seperti asuransi dan didukung dengan perencanaan keuangan yang sangat baik. Adapun selanjutnya investasi dalam teknologi terbaru seperti IoT yang tentunya membantu meningkatkan efisiensi operasional dan menanggapi update terhadap perubahan yang ada di pasar. Berikut adalah presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.